Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hamdan Hussein Batubara di channel yang membagikan informasi tentang teknologi dan media pembelajaran. Pada video kali ini saya akan mensimulasikan cara penggunaan Interactive Flat Panel dengan merek ProLight. Interactive Flat Panel ini berukuran 65 inci dengan sistem operasi Android 8. Adapun fungsi dari Interactive Flat Panel ini, yang pertama adalah sebagai papan tulis interaktif, kemudian yang kedua sebagai proyektor interaktif yang bisa dihubungkan melalui kabel HDMI ataupun melalui aplikasi Ether. Dan yang ketiga adalah sebagai aplikasi Android yang berukuran besar sehingga bisa digunakan untuk menginstal aplikasi Zoom dan juga memutar video yang ada di internet. Oke, mari sama-sama kita coba cara penggunaannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara menghidupkan Interactive Flat Panel ini dan perangkat-perangkat yang terhubung dengannya. Pertama, untuk menghidupkannya, di sini kita menggunakan stabilizer. Jadi kita colokkan dulu stabilizernya ke colokan power atau sumber listriknya seperti ini. Kemudian kita tekan tombol on pada stabilizernya. Nah, setelah stabilizernya menyala, kita ambil colokan power dari Interactive Flat Panel ini, lalu kita colok di bypass ya. Sini colokan stabilizer bypass. Kemudian Interactive Flat Panelnya akan menyala secara otomatis. Nah, di sini Interactive Flat Panelnya sudah menyala. Ada beberapa tombol utama yang bisa kita lihat di halaman depan Interactive Flat Panel ini. Selanjutnya, kita akan menghubungkan perangkat-perangkat pendukung Interactive Flat Panel ini. Di sini yang pertama ada kamera webcam. Di sini kamera webcam Logitech ya. Nah, ini kamera webcamnya bisa kita tempatkan sesuai kebutuhan. Bisa kita tempatkan di sini misalnya seperti ini, atau juga bisa kita tempatkan di atas supaya jangkauannya lebih luas seperti ini. Nah, kemudian kabel webcam ini menggunakan kabel USB ya. Nah, kabel USB-nya kita colokkan ke port USB yang ada di Interactive Flat Panel ini. Di bagian depan ada port USB di sini, bisa kita colokkan di sini, atau port USB yang ada di belakang. Nah, di sini ada port USB juga, ada dua di belakang dan ada dua di depan ya. Selanjutnya, perangkat yang perlu kita hubungkan dengan Interactive Flat Panel ini adalah speaker. Di sini menggunakan speaker Rimatex ya. Nah, caranya pertama kita colokkan dulu speakernya ke colokan power seperti ini, colokkan. Kemudian kita nyalakan speakernya dengan menekan tombol power. Nah, kita nyalakan dengan menekan tombol power. Kemudian di sini ada kabel audionya, kita ambil ya. Kabel audionya menggunakan port jack 3,5 mm. Nah, ini dia kabelnya. Nah, kabel jack ini kita colokkan ke port speaker yang ada di belakang Interactive Flat Panel ini. Di belakang bagian bawah dengan nama earphone ya, dengan nama earphone. Nah, seperti ini. Kemudian kita atur volumenya di sini. Nah, sesuai kebutuhan kita, di sini ada tombol volume yang bisa kita sesuaikan. Setelah itu kita putar kembali, kita hadapkan sesuai kebutuhan. Nah, itulah beberapa cara menyalakan Interactive Flat Panel beserta perangkat-perangkat pendukungnya. Teman-teman sekalian, adapun cara menggunakan papan tulis interaktif pada Interactive Flat Panel ProLight ini. Nah, cara membuka aplikasinya kita klik icon pensil yang ini ya. Nah, maka akan terbuka aplikasi papan tulisnya. Selain itu, saya akan klik tombol home untuk kembali ke depan. Nah, selain itu kita bisa juga membuka aplikasi papan tulis dengan cara mengklik menu papan tulis yang ada di tombol home ini. Nah, di sini ada ikon papan tulis, di sini juga ada. Jadi bisa kita pilih salah satu ya.
mengklik ikon pensil ini atau mengklik ikon papan tulis yang di menu home ini. Jadi fungsinya adalah sama. Nah, ini adalah tampilan papan tulisnya. Di tampilan papan tulis ini kita bisa menulis menggunakan jari-jari kita. Nah, jari-jari kita seperti ini. Nah, bisa kita gunakan dengan jari telunjuk, dan untuk menghapus bisa kita gunakan pangkal telapak tangan kita seperti ini. Nah, ini untuk menghapus. Nah, jadi papan tulis ini bisa langsung menerima input 12 ya secara simultan, secara bersamaan. Artinya bisa 12 orang bersama-sama menulis. Nah, dia responsif, tidak harus bergantian seperti itu. Dan untuk menghapus isi dari papan tulis ini secara langsung bisa kita klik di sini, ada ikon penghapus, lalu kita klik geser irisnya ini ke kanan, maka semuanya akan terhapus. Oke. Selain menggunakan jari telunjuk, kita juga bisa menulis menggunakan pensil atau pulpen interaktif yang sudah satu paket dengan interaktif flat panel ini. Misalnya seperti ini. Nah, dan cukup lembut ya menulisnya. Dan di sini kita bisa mengatur warna dari pensil kita. Nah, ukurannya, apakah ukurannya kecil seperti ini, atau sedang, atau tebal. Nah, ketebalannya bisa kita atur melalui menu pensil ini. Sedangkan warnanya, di sini bisa kita pilih warnanya ya. Kita klik ikon pensil, maka muncul warna. Nah, jadi kita klik ikon pensil ini untuk mengubah warna. Nah, seperti ini. Kemudian untuk menghapus tadi kita klik ikon penghapus. Nah, dia bisa kita hapus pakai tangan atau kita hapus semuanya dengan menggeser indikatornya ke kanan seperti ini. Kemudian di sini ada ikon garis. Nah, ini fungsinya untuk membuat garis. Ya, membuat garis, membuat bentuk kotak misalnya seperti ini, bentuk kotak. Kemudian ada bentuk-bentuk yang lain juga seperti bentuk panah juga ada. Oke, kemudian ada ikon panah. Ini fungsinya adalah untuk menyeleksi ya. Fungsinya adalah untuk menyeleksi. Nah, ini bisa diseleksi sehingga bisa dipindah. Jadi ikon panah ini fungsinya adalah untuk memilih, kemudian bisa dipindah seperti itu, menyeleksi dan memindahkannya. Kemudian ada ikon panah. Ya, panah klik arah kiri ini tombol back ya, untuk undo ya, undo. Kemudian ada panah ke arah kanan itu untuk reload, untuk membatalkan dan kembali ke program sebelumnya. Nah, itu ini fungsinya undo dan reload seperti di komputer. Kemudian, nah di sini ada menu plus. Ini fungsinya adalah untuk membuat halaman baru. Nah, kalau saya klik menu plus, maka akan terbuka halaman baru. Sehingga ketika saya klik tombol back, maka akan kembali lagi ke halaman pertama. Saya klik tombol next, maka akan kembali ke halaman baru. Jadi kita bisa membuat beberapa halaman. Dan selanjutnya di sini ada tombol menu di pojok kiri ini. Jika kita klik, ada beberapa pilihan menu. Saya akan pindahkan dulu menu ke atas. Oke. Nah, ini karena saya kembali ke halaman depan, untuk kembali ke papan tulis, klik saja tombol papan tulisnya. Oke, nah ini saya sudah kembali ke papan tulis yang tadi. Ini halaman pertama, ini halaman kedua. Dan di sini tadi ada tombol menu. Saya akan klik tombol menu ini. Tombol menu ini menyimpan beberapa pilihan menu. Yang pertama adalah menu new. Menu new ini adalah untuk membuat folder baru. Ya, untuk membuat folder baru tempat kita menyimpan dokumen-dokumen yang kita tulis. Kemudian ada folder open atau menu open, fungsinya adalah untuk membuka folder. Misalnya kita ingin membuka catatan kita di hari kemarin. Nah, di sini kita klik tombol open untuk membuka folder yang tersimpan ya di dalam memori interaktif flat panel ini. Kemudian ada tombol save untuk menyimpan catatan-catatan kita. Misalnya saya tadi di halaman 1 sudah menulis misalnya PPLB. Oke, saya klik pensil dulu. Ini saya klik pensil. Kemudian saya pilih ketebalannya, misalnya saya tulis PPLB. Nah, kemudian saya
klik menunya untuk melakukan penyimpanan, klik tombol save. Ini saya klik tombol save. Ini saya akan menyimpannya sebagai ini ya, source file. Saya klik tombol save. Nah, ini sudah tersimpan. Saya klik tombol menu. Nah, kemudian saya klik tombol open untuk membuka foldernya. Nah, di sini sudah dilihat di menu whiteboard sudah ada file yang tersimpan, yaitu file catatan saya tadi. Nah, ini bisa saya klik untuk membukanya. Nah, ini dia. Oke. Selanjutnya ada, saya klik lagi menu-menu, kemudian ada menu insert. Saya klik menu insert. Nah, di sini saya bisa menambahkan gambar yang tersimpan di komputer ini. Misalnya saya tambahkan gambar ini. Nah, ini gambarnya sudah tampil ya. Oke. Kemudian ada menu scan. Saya klik menu scan. Nah, maka akan muncul QR code ya, kode QR-nya, dan mahasiswa bisa men-scan QR code itu supaya bisa melihat tampilan papan tulis ini di handphonenya. Nah, ini fungsi scan ini. Kemudian ada menu mail. Nah, ini kita bisa mengirim catatan ini melalui email. Kemudian ada menu settings. Nah, di menu settings ini kita bisa memilih tampilan papan tulisnya. Apakah klasik mode atau standar mode. Nah, ini ada dua pilihan. Kemudian kanvas backgroundnya saya klik. Nah, kanvas backgroundnya apakah warna hitam, warna hijau, atau warna putih. Bisa kita atur melalui menu settings ya. Oke. Misalnya saya ubah jadi warna hijau. Nah, ini. Oke. Kemudian saya klik tombol exit untuk keluar dari menu ini. Oke. Nah, itulah beberapa fitur-fitur yang tersedia pada papan tulis interaktif flat panel ProLight ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara menghubungkan interaktif flat panel ini dengan laptop ataupun perangkat komputer yang kita gunakan. Ada dua caranya. Yang pertama adalah menggunakan kabel HDMI, dan yang kedua adalah melalui jaringan dengan bantuan aplikasi Easer. Yang pertama, untuk menghubungkan komputer dengan interaktif flat panel menggunakan HDMI, kita memerlukan kabel HDMI. Caranya, kita colokkan ujung kabel HDMI yang pertama ke port HDMI 1 yang berada di belakang interaktif flat panel ini. Kita colokkan ke HDMI 1. Kemudian sisi lain dari kabel HDMI-nya kita colokkan ke laptop kita. Seperti ini. Kemudian, nah di sini sudah terhubung. Dan jika misalnya laptop tidak langsung otomatis terhubung dengan interaktif flat panel ini, maka kita bisa cek ya, kita klik menu home seperti ini. Lalu kita klik menu input yang ini, lalu kita pilih HDMI 1. Nah, misalnya kalau terpilih HDMI 2 pasti tidak akan terhubung karena tadi kita mencolokkannya ke HDMI 1. Jadi caranya tadi kita kembali ke home dulu, kita klik home, kita klik menu input, lalu kita pastikan kita memilih HDMI 1 karena tadi kita mencolokkannya ke HDMI 1. Nah seperti ini. Kemudian yang kedua, jika juga tidak terhubung, maka kita klik di komputer kita tombol kombinasi tombol Windows plus P, lalu kita pilih duplikat. Nah di sini ya, kita klik kombinasi tombol Windows plus tombol P, lalu kita pilih duplikat. Nah, karena kalau kita memilih screen only, maka pasti tidak akan terhubung. Jadi kita klik kombinasi tombol Windows plus P, lalu kita pilih duplikat. Nah seperti ini. Nah seperti itulah cara menghubungkan laptop dengan interaktif flat panel. Caranya sama dengan cara menghubungkan laptop dengan proyektor yang menggunakan kabel HDMI. Untuk menghubungkan laptop kita dengan interaktif flat panel menggunakan aplikasi Easer, yang pertama kita harus mendownload aplikasi Easer-nya dulu di website easer.app. Di sini saya akan buka aplikasi Google Chrome saya.
Kemudian di kolom pencarian Google saya ketik eShare.app, lalu saya klik tombol enter. Kemudian di sini ada hasil pencariannya eShare download, saya klik. Selanjutnya sudah tampil di sini beberapa aplikasi eShare. Ada eShare for Android untuk aplikasi Android ya, atau untuk smartphone. Kemudian ada eShare for Windows untuk komputer yang menggunakan sistem operasi Windows, dan ada eShare for Mac untuk aplikasi eShare untuk MacBook ya. Nah, di sini saya akan pilih eShare for Windows karena saya menggunakan laptop dengan sistem operasi Windows. Nah, selanjutnya saya klik tombol Start Download untuk mendownloadnya. Nah, di sini sudah berhasil di-download. Saya klik tombol Open untuk membuka aplikasinya. Nah, di sini untuk menginstalnya pertama kita memilih bahasanya dulu. Saya akan pilih bahasa Inggris atau English, lalu saya klik tombol OK. Kemudian di sini sudah muncul jendela instalasinya. Di jendela instalasi ini kita klik tombol Install. Kemudian kita tunggu proses instalasinya sedang berlangsung. Selanjutnya setelah selesai proses instalasinya, nah di sini kita bisa klik tombol Finish ya. Saya akan hilangkan dulu centang root eShare-nya, saya klik tombol Finish. Oke, saya akan kembali ke desktop saya. Di halaman desktop saya sudah ada ikon aplikasi eShare. Nah, cara untuk menjalankan aplikasi eShare ini, kita double klik ikon aplikasi eShare. Nah, ini sudah tampil jendela aplikasi eShare-nya. Nah, di jendela aplikasi eShare ini, pertama kita ketik dulu nama kita ya. Nah, nama kita misalnya Hamdan. Oke, kemudian klik tombol OK. Selanjutnya, nah, di sini kita bisa klik tombol Android TV ya, kita klik Android TV. Nah, Android TV itu adalah yang interaktif flat panel ini. Lalu kita klik tombol Connect, nah, untuk menghubungkannya dengan interaktif flat panel. Kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan password dari Android TV-nya. Nah, untuk mengetahui passwordnya, caranya kita klik eShare ini. Kemudian di sini kita diminta pertama harus terhubung ke WiFi Win Wali Songo AX. Jadi di laptop kita harus menghubungkannya dengan jaringan yang sama, yaitu jaringan yang diminta di sini, yaitu winwalisongo.ax. Saya cek di laptop saya, jaringan yang saya gunakan adalah winwalisongo.ax, sudah sama ya, sudah sesuai dengan yang dimintanya. Kemudian yang kedua, kita menjalankan aplikasi eShare, sudah tadi saya jalankan. Kemudian saya pilih Android TV, tadi sudah saya pilih Android TV, lalu saya klik tombol Connect dan saya diminta memasukkan password. Passwordnya adalah ini, 3753 Lalu saya klik tombol OK. Nah, di sini saya sudah berhasil login ya, atau terhubung dengan interaktif flat panel ini. Selanjutnya ada dua pilihan menu, yaitu menu share screen dan TV mirror. Ketika saya klik tombol share screen, maka layar laptop saya akan di-share ke interaktif flat panel ini. Nah, sedangkan ketika saya pilih TV mirror, berarti layar interaktif flat panel ini yang di-share ke laptop saya. Nah, perbedaannya di situ. Jadi kalau saya pilih share screen, maka tampilan layar laptop saya akan tampil di interaktif flat panel. Sedangkan kalau saya pilih TV mirror, berarti layar dari interaktif flat panel yang ditampilkan di laptop saya, atau sebaliknya ya. Nah, ketika saya sudah klik tombol share screen, maka laptop saya akan bisa diakses melalui interaktif flat panel ini. Misalnya, ketika saya klik tombol folder, nah, maka akan terbuka folder dari laptop saya, sehingga saya tidak perlu bolak-balik ke laptop saya untuk membuka atau mengoperasikan laptop saya. Saya cukup operasikan melalui interaktif flat panel ini.
Nah, itulah keunggulannya ketika kita menghubungkan laptop kita dengan interaktif flat panel menggunakan aplikasi eShare. Nah, jadi kita bisa mengakses apapun yang ada di dalam laptop kita menggunakan layar sentuh ini. Kalau kita tadi menghubungkannya lewat kabel HDMI, nah kita tidak bisa mengakses laptop kita menggunakan layar ini. Sedangkan kalau kita menggunakan eShare, kita bisa mengaksesnya menggunakan langsung dari layar sentuh ini. Oke, nah itulah cara menghubungkan laptop dengan interaktif flat panel menggunakan aplikasi eShare. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Android yang ada di interaktif flat panel ini. Untuk mengakses aplikasinya, kita klik ikon aplikasi ini. Kemudian di sini kita akan bisa melihat apa saja aplikasi-aplikasi Android yang sudah terinstal di interaktif flat panel ini. Di sini ada beberapa aplikasi seperti WhatsApp, Zoom, YouTube, Opera untuk browser. Oke, saya akan simulasikan yang pertama menggunakan aplikasi Opera. Saya klik Opera. Nah, maka akan terbuka halaman aplikasi Opera. Opera adalah salah satu aplikasi browser yang bisa kita gunakan untuk berselancar di internet ataupun untuk membuka halaman-halaman web. Nah, di sini seperti di laptop kita bisa melakukan pencarian yang kita inginkan, misalnya mencari YouTube. Nah, bisa ya. Oke. Dan untuk menutupnya kita klik saja tombol pause. Dan untuk kembali ke halaman depan, saya klik tombol home. Nah, kemudian saya klik tombol aplikasi untuk menampilkan aplikasi-aplikasi Android-nya. Kemudian yang kedua ada juga aplikasi Zoom. Nah, saya akan klik aplikasi Zoom untuk membuka atau menjalankan aplikasi Zoom ini. Dan di sini untuk bergabung dengan video conference yang dilaksanakan orang lain, kita bisa klik tombol join a meeting. Dan untuk menyelenggarakan video conference, kita harus login atau sign in terlebih dahulu. Dan karena di sini saya belum sign in, saya akan mempraktekkan cara join ya dengan video conference yang sudah dibuat menggunakan akun yang lain. Caranya saya klik tombol join a meeting, kemudian di meeting ID. Nah, silakan dimasukkan ID meeting ataupun link dari Zoom. Kemudian di kolom yang kedua kita masukkan nama ya, nama si akun Zoom-nya, nama pengguna Zoom-nya. Nah, jadi di sini ada dua kolom yang kita isi. Yang pertama meeting ID, kita isi dengan ID meetingnya atau bisa juga dengan link Zoom-nya. Kemudian di kolom your name kita isi dengan nama, misalnya nama kelas gitu ya. Oke, setelah itu kita klik tombol join. Nah, seperti itulah cara bergabung dengan video conference yang dibuat dengan akun yang lain. Oke, selanjutnya saya akan klik tombol cancel untuk yang keluar dari Zoom. Saya akan kembali ke halaman depan, lalu saya klik tombol aplikasi untuk membuka aplikasi-aplikasi yang ada di interaktif flat panel ini. Misalnya saya buka YouTube. Nah, untuk membuka aplikasi YouTube, di sini kita bisa mencari ya, melakukan pencarian apa saja yang ingin kita ya akses ya, video yang ingin kita akses misalnya ini. Nah, Nah, di sini ada juga aplikasi pendukung lainnya seperti WPS dokumen ya untuk membuka dokumen, dan ada aplikasi-aplikasi lain seperti halnya dengan aplikasi di smartphone. Oke, itulah cara penggunaan aplikasi-aplikasi yang ada di interaktif flat panel ini. Untuk kembali ke halaman home, saya akan klik tombol home. Selanjutnya setelah interaktif flat panelnya menyala, tampilannya adalah seperti ini. Ini adalah tampilan home ya, tampilan halaman depannya atau tampilan awalnya. Nah, di tampilan awal ini ada beberapa menu yang harus kita ketahui. Pertama, di bagian tengah, di sini ada icon folder. Fungsinya adalah untuk melihat folder penyimpanan ya, media penyimpanan dari interaktif flat panel ini. Kemudian yang kedua ada icon pensil yang berfungsi untuk membuka aplikasi papan tulis interaktif. Nah, dan yang ketiga ada icon sharing atau e-share. Nah, ini fungsinya adalah untuk menghubungkan antara interaktif flat panel dengan laptop melalui jaringan ataupun aplikasi e-share tanpa kabel ya. Nah, kemudian yang keempat ada icon aplikasi. Nah, icon aplikasi ini fungsinya adalah untuk membuka aplikasi Android. Nah,
jadi kita bisa menginstal aplikasi Android layaknya smartphone di interaktif flat panel ini, dan cara membuka aplikasinya adalah dengan mengklik menu atau icon aplikasi ini seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah tombol input. Jika kita klik, maka akan tampil beberapa pilihan input. Jadi kita bisa menggunakan beberapa port ini untuk menghubungkan perangkat lain ke interaktif flat panel ini. Dan yang paling umum kita gunakan untuk menghubungkan laptop tentu adalah HDMI atau VGA. Nah, ini yang paling umum. Oke. Selanjutnya di bagian kiri, di sini ada menu yang bisa digeser-geser. Nah, ini adalah menu utama. Menu yang bisa digeser-geser ini bisa diklik untuk menampilkan menunya. Nah, di sini ada beberapa pilihan menu. Menu yang pertama adalah icon home atau bergambar rumah. Ini icon home untuk kembali ke halaman depan. Kemudian ada menu jendela, ini untuk menampilkan jendela-jendela yang terakhir dibuka. Kemudian ada icon pensil yang fungsinya untuk membuka aplikasi notes ya, notes tempat kita memberikan catatan-catatan. Saya close saja. Kemudian ada menu seperti hard disk di sini ya, ikonnya seperti hard disk. Ini fungsinya untuk membuka OPS ya. Nah, perangkat OPS. Oke. Kemudian ada menu papan tulis. Di sini ada ikon papan tulis, ini untuk fungsinya untuk membuka aplikasi papan tulis. Oke, saya kembali ke home, klik menu home untuk kembali ke halaman depan. Dan kemudian ada menu back. Ini fungsinya untuk kembali. Misalnya kita membuka papan tulis atau membuka aplikasi lain, kita ingin kembali ke aplikasi yang sebelumnya, bisa kita klik tombol back. Selanjutnya di sini ada tombol menu di sebelah kiri pojok ini ya. Kalau diklik maka akan muncul beberapa pilihan menu. Nah, menu yang pertama ada tombol back ya, ini untuk kembali. Kemudian yang kedua ada tombol home, ada ikon rumah untuk kembali ke halaman depan. Kemudian yang ketiga ada ikon pengaturan atau tombol gereja. Kalau diklik maka akan muncul pengaturan. Pertama ada pengaturan LAN ya, jaringan WiFi. Nah, kalau kita ingin menyalakan WiFi-nya, kita geser jaringan LAN-nya ke kanan. Kemudian di sini akan muncul pencarian, proses pencarian WiFi. Dan di sini akan tampil beberapa WiFi yang tersedia. Tinggal kita pilih saja mana WiFi yang ingin kita nyalakan. Misalnya saya pilih Win Wali Songo AX. Sini sudah statusnya connected ya. Oke. Selanjutnya selain jaringan, di sini juga ada menu hotspot untuk menyalakan hotspot, sehingga interaktif flat panel ini bisa berbagi jaringan ya. Di sini ada menu hotspot. Kemudian selain mengatur network atau jaringan, ada juga pengaturan general. Di pengaturan general ini kita bisa mengatur wallpaper. Misalnya kita pilih wallpapernya, misalnya ini. Nah, kita klik, nah maka akan berubah wallpapernya. Nah, saya akan kembalikan ke wallpaper awal, yaitu yang ini ya, yang gradient ini. Kemudian ada menu advance untuk pengaturan lanjutan. Di sini ada pengaturan printer, pengaturan input, pengaturan HDMI, dan pengaturan USB. Oke. Kemudian ada menu sistem untuk pengaturan sistem. Di pengaturan sistem ini kita bisa mengatur tanggal, mengatur bahasa. Di sini bahasanya sudah English ya. Kemudian power state dan lain-lain. Sepertinya ini tidak terlalu banyak kita perlukan atau kita lakukan. Selanjutnya di bawah menu icon gereja atau menu pengaturan ada menu folder. Menu folder ini berfungsi untuk membuka folder penyimpanan interaktif flat panel ini. Ketika kita klik menu folder maka akan terbuka lokal penyimpanannya. Di sini kita bisa klik whiteboard untuk membuka halaman-halaman papan tulis yang disimpan. Kemudian ada menu picture untuk membuka file-file gambar, ada menu doc untuk membuka file-file dokumen, ada menu video untuk membuka file-file video, dan ada menu all untuk membuka semua jenis file beserta folder-foldernya. Jadi tinggal kita klik saja sebagaimana membuka folder di komputer. Oke. Nah, itulah fungsi dari menu folder ini. Selanjutnya di bawahnya ada menu penyesuaian di sini. Nah, di sini ini adalah menu input ya, beberapa input yang bisa
diterima oleh interaktif flat panel ini. Ada HDMI, kemudian tadi ada PDA juga, dan ada yang lain. Dan yang di bawahnya ada menu shell. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengatur pencahayaan, ini pencahayaan. Kemudian ada pengaturan yang lain, ada whiteboard, kalkulator, screencast, dan program-program yang lain. Nah, itu di menu icon pesawat ini. Dan yang terakhir di bagian bawah adalah tombol untuk mematikan, tombol turn off atau power off untuk mematikan interaktif flat panel ini. Atau bisa juga untuk remote atau sleep mode tidur. Misalnya saya akan matikan dengan cara klik tombol turn off, lalu saya klik tombol power off, lalu saya klik tombol yes. Maka interaktif flat panel ini akan mati. Dan untuk menghidupkannya kembali, saya klik tombol power ini, diklik dan ditahan sampai warna biru Nah, maka interaktif flat panel ini akan menyala kembali. Oke teman-teman sekalian, demikianlah cara menggunakan interaktif flat panel ProLight, di mana kita bisa menggunakan interaktif flat panel ini pertama sebagai papan tulis interaktif, kemudian sebagai proyektor interaktif, dan yang ketiga sebagai aplikasi Android. Dan terima kasih sudah menonton video ini, dan apabila Anda suka silakan klik tombol like, dan apabila ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.